Halo teman-teman, selamat datang di course Mastering Front-End Optimization dengan saya Muhammad Al-Kausar Maktub sebagai instruktur kalian. Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui apa saja yang akan kita pelajari pada part ini, yaitu pada part Search Feature. Nah, kita akan mulai masuk pengembangan fitur search pada project kita. Untuk hal pertama yang akan kita lakukan, kita akan menambahkan alias di fitconfig dan tsconfig sehingga memudahkan kita nantinya ketika melakukan import file ataupun komponen. Jadi pertama kita dapat menggunakan import path, lalu kita dapat menambahkan config resolve alias tilde dan add, di mana ketika kita menggunakan tilde pada codingan kita, maka akan merujuk pada folder terluar dari project kita. Sedangkan untuk add sendiri akan mengacu pada folder src dari project kita. Kemudian pada tsconfig, kita juga akan menambahkan config path yang nantinya akan memudahkan kita dalam melakukan import file sama seperti di fitconfig, namun karena kita menggunakan TypeScript, maka kita perlu menambahkan ini juga untuk typing. Dan yang terakhir, hal yang perlu kita lakukan terkait inisialisasi adalah menambahkan package React Day Picker, di mana package ini merupakan sebuah dependensi yang akan kita gunakan nantinya untuk komponen kalender kita. Nah, setelah teman-teman menjalankan komen ini, maka akan terinstall React Day Picker pada project teman-teman sekalian. Lalu kita akan mulai membuat komponen yang terkait dengan fitur search. Kita akan sambil membuka Figma yang akan kita gunakan pada halaman ini. Jadi komponen yang akan kita buat adalah komponen search bar ini, lalu ada kategori, kemudian ada 3 card terkait dengan tempat, lalu kapan dilakukannya trip, dan yang terakhir adalah jumlah dari peserta trip tersebut atau yang akan menginap pada hotel yang bersangkutan. Namun kita tidak akan membuatnya secara sama persis untuk menghemat durasi juga, jadi akan ada beberapa fitur penting yang akan kita implementasikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan komponen, kita bisa terlebih dahulu mengubah file index CSS, di mana saya ingin menambahkan styling cursor pointer nantinya pada setiap button elemen yang kita miliki. Sehingga kursornya ketika diarahkan pada search bar misalnya menggunakan komponen button atau elemen button, maka akan muncul dalam bentuk cursor pointer. Kemudian saya juga ingin menambahkan pada bagian typing, yaitu pada awalnya seperti kita ketahui data kita hanya sesederhana ini, namun pada bagian data preparation kita ketahui ada banyak perubahan data, sehingga kita perlu mengupdate bagian types dari data-data kita. Pertama, saya ingin menambahkan available dates, di mana ada versi start, end, dan juga start epoch or end epoch. Jadi adalah representasi tanggal dalam bentuk angka, sehingga memudahkan kita untuk melakukan filter nantinya. Kemudian lokasi dan juga type-nya ada ID dan name dari masing-masing lokasi dan type. Kemudian saya juga menambahkan beberapa typing location, yaitu kalau teman-teman lihat pada bagian search hotel, nanti e-location atau interface location merupakan representasi dari data-data ini. Di hotel kategori sendiri merupakan yang ada di bagian ini seperti cabin, room, amazing views, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tenant counts merupakan state yang akan kita gunakan nantinya pada bagian filter who's coming. Selanjutnya akan dilakukan penambahan constants, yaitu dengan menambahkan folder constants dan juga index.ts, di mana pada file ini kalau teman-teman lihat di desain, kita punya kategori yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya, seperti ada beach, amazing pool, dan lain-lain. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan 4, yaitu ada island, cabin, caves, dan arctic, di mana masing-masing iconnya telah saya download. Jadi teman-teman bisa download di bagian di tab design system ya. Di sini ada masing-masing icon, bisa teman-teman download di sini. Lalu saya menambahkan data-data seperti ID, icon, label yang akan digunakan pada menu kategori yang ada di halaman ekspor. Lalu untuk bagian tenant juga ditambahkan seperti adults, children, dan infants.
Jadinya masing-masing data-data ini akan digunakan untuk kategori menu dan juga bagian tenant. Adapun penambahan selanjutnya yang lumayan banyak di codebase kita, yaitu ada pada bagian utils, di mana yang awalnya di index utils, kalau teman-teman tahu itu ada di, kita pindahkan ke bagian DB, yaitu terkait dengan Firebase config, dan juga penggunaan Firebase real-time database, dan yang terakhir terkait dengan penggunaan Firestore. Nah, ini akan kita tambahkan pada part ini, karena kita akan menggunakan location dari Firestore atau Firebase Firestore, yang di sini akan kita ekspor juga melalui function getFirestore. Dan kita akan membuat index file di folder utils itu untuk memudahkan import nantinya. Kemudian pada folder date, ini ada format date yang merupakan function yang kita pindahkan dari hotel card component. Dan yang terakhir itu ada file text, di mana merupakan formatting untuk teks. Jadi contoh di sini ada format date label. Dia akan mengubah date yang diterima dari data-data kita ke ISO string, dan jika user tidak melakukan pemilihan range date, sehingga kita akan menampilkan any week, jadi sesuai dengan desain. Dan yang kedua itu terkait dengan format guest label, kurang lebih sama dengan format date label, namun kita akan menampilkan add guest pada bagian tersebut. Nah, itu untuk file-file yang perlu kita tambahkan atau kita ubah, yang tidak langsung berkaitan dengan komponen, tapi akan kita gunakan banyak pada komponen kita. Selanjutnya kita akan mengubah komponen hotel card yang kita miliki, yaitu dengan, kalau kita lihat di sini ada format date yang akan kita pindahkan ke bagian utils yang sudah teman-teman lihat sebelumnya, dan juga types-nya dia masih menggunakan /types. Jadi kita ingin menggunakan alias yang sudah kita buat tadi ya. Jadi dia akan mengarah ke folder src dan folder types. Kemudian karena typing dari data kita itu udah berubah, jadi location itu isinya sebuah objek ID, name, dan juga name, maka menggunakan data.name, itu nama dari property, dan location.name. Selanjutnya saya akan mengubah atau memindahkan format date ke utils, dan akan import dari utils yang telah kita bikin sebelumnya. Setelah itu data dari hotel card sudah sesuai dengan type yang kita bikin, sehingga kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu membuat komponen dari kategori menu. Untuk melakukannya kita dapat melihat codingan ini. Jadi ini adalah code dari kategori menu yang akan kita gunakan pada project ini. Karena projectnya sudah dijalankan, kita dapat mengakses localhost 5173 dan melihat hasilnya, di mana kita bisa abaikan terlebih dahulu hotel data provider, namun untuk kategorinya kita dapat menggunakan kategori yang telah kita tulis di file constant, kategori options, lalu kita menggunakan styling flex untuk menu kategori, dan tiap-tiap kategori akan kita tambahkan event handle kategori select yang akan kita tambahkan di hotel data provider. Adapun dari masing-masing kategori, ketika merupakan kategori yang aktif, kita akan mengganti stylingnya jadi lebih tebal. Jadi kalau kita klik, ini nanti kita masuk lebih dalam terkait implementasi dan integrasi ke backend. Tapi untuk stylingnya sendiri, dia akan menambahkan sebuah underline, dan juga dari opacity-nya akan kita tambahkan ketika dia merupakan kategori yang aktif. Dan ini untuk underline-nya sendiri. Adapun space pada bagian bawah ini merupakan reserve space atau space yang nanti akan kita gunakan untuk search bar. Jadi sekarang terlihat dia ada space kosong, namun ketika kita sudah tambahkan search bar, maka dia akan jauh lebih sesuai. Untuk komponen search bar sendiri, kita akan membagi jadi beberapa bagian.
Pertama yaitu search bar komponen. Kemudian ketika diklik, maka akan tampilkan sebuah modal yang kalau kita lihat itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita akan menggunakan tab Stays, lalu menambahkan masing-masing modal card seperti terkait dengan place, tanggal, dan juga tenannya, berapa jumlah orang yang akan ada di properti tersebut, dan terakhir yaitu bagian footernya. Adapun telah ditambahkan yang kita akan bahas masing-masing dari bagian-bagian ini. Yang pertama kita akan masuk ke bagian pertama yaitu dari sisi header. Itu ada namanya search modal header. Nah, di sini cukup simple komponennya, yaitu kita hanya akan menampilkan tab Stays dan juga button close, dimana ketika close dilakukan maka kita akan memanggil sebuah function yang kurang lebih mirip seperti clear all, cuman ada sedikit perbedaan. Tapi nanti kita akan menggunakan on close-nya. Jadi ketika diklik dia akan tertutup. Kemudian komponen kedua itu terkait dengan place search card. Jadi pada komponen ini kita akan menggunakan data dari Firebase Firestore. Kalau teman-teman lihat di sini ada import Firestore dari utils function yang telah kita buat. Dia akan menggunakan get Firestore, lalu kita akan menggunakan Firestore tersebut dan menggunakan function collection. Jadi kalau kita lihat di bagian konsol di Firestore, kita bisa melakukan pengecekan data apa yang ditampilkan atau yang kita simpan pada Cloud Firestore. Jadi teman-teman bisa menambahkannya yaitu melalui Firestore database. Nah, itu ada di build function ini ya, ada di build tab Firestore database, dan datanya sendiri yaitu berupa 4 dokumen, yaitu all, Bandung, Jakarta, Surabaya, yang di masing-masing dokumen ada ID, image, dan name. Image sendiri merujuk pada image yang telah diupload di GitHub. Kemudian dari masing-masing location yang telah kita dapatkan, jadi kita akan mengambil query snapshotnya dari function getDocs, dan kita akan mengambil value-nya, yaitu data dari masing-masing doc, itu akan kita masukkan ke set locations, dan akan kita fetch di awal sehingga dependensinya kosong. Kemudian dari masing-masing location, kita akan memanggil callback function set selected place, di mana pada function ini akan kita jelaskan juga di bagian hotel data provider. Kemudian untuk default class-nya seperti ini, yaitu relative, aspect square, dan sebagainya. Dan untuk lokasi yang telah dipilih, dia akan memiliki border hitam. Dan begitu untuk bagian place search card. Dan kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu terkait dengan kalender. Kalender sendiri akan kita simpan pada komponen date search card, di mana kita akan menggunakan React Day Picker. Jadi untuk melihat tampilannya agar lebih sesuai, kita dapat menyesuaikan lebar dari screen yang ada di Chrome. Jadi kita akan menjadikannya iPhone 12 Pro, lalu 150 atau 125. Di sini bisa teman-teman lihat kita menggunakan React Day Picker dan kita menjalankan atau mengimport langsung stylingnya, dimana lagi-lagi callback functionnya kita simpan di hotel data provider. Selected sendiri merupakan data yang menunjukkan tanggal berapa yang akan dipilih. Jadi kalau misalnya kita klik tanggal 25 atau 24 sampai 25, maka dia akan tersimpan di selected.date range. Kemudian untuk on select-nya dia akan memanggil set selected date range, dan untuk disabled artinya tanggal-tanggal yang sebelum hari ini itu akan kita disable. Lalu ada pun styling lainnya seperti kita membuat dia flex untuk dari parent atau container dari
di kalender ini. Kemudian untuk masing-masing month kita tambahkan beberapa styling, month grid-nya. Nah, untuk detail dari masing-masing styling, teman-teman bisa mengakses track day picker untuk dokumentasinya. Namun kalau untuk tampilan ini kita menggunakan styling sebagai berikut ya. Jadi kayak misalnya untuk today itu kita warnai merah, lalu untuk selected kita tambah roundednya menjadi XL dan sebagainya. Dan kemudian untuk search card terakhir adalah tenant search card, yaitu terkait dengan jumlah pengunjung yang akan datang, di mana kita menggunakan tenant options yang telah kita tambahkan pada folder constants, ada adults, children, dan infants. Adapun dari masing-masing tenant tersebut, tipe tenant, maka kita akan menambahkan atau menggunakan komponen tenant section. Di sini kita akan menampilkan title, yaitu adults, dan description-nya. Lalu menambahkan sebuah button plus minus yang ketika dijalankan maka akan men-trigger callback function on change. Dan count ini sendiri merupakan value dari count yang kita terima pada parent, yaitu di tenant search card. Kemudian on change itu akan menjalankan update count dan akan mengupdate count dari adult, children, atau infant berdasarkan type yang diterima, lalu akan menggunakan callback function set tenant count. Nah, untuk bagaimana integrasi dari masing-masing card dan juga dari masing-masing kategori ketika digabungkan akan kita bahas di video selanjutnya, karena kita akan lebih fokus membahas UI pada video ini. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya.